Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara mengenai proses perjalanan Israel dari Mesir, padang gurun dan tanah Kanaan dalam rangka mereka mau mendapatkan warisan mereka. Kalau Israel itu warisannya tanah perjanjian, karena itu hanya merupakan simbol. Perjanjian lama itu simbol, nubuat, bayangan. Nah, kita gereja perjanjian baru, warisan kita itu adalah kepenuhan Kristus atau kepenuhan Roh. Atau saudara mau mengungkapkan dengan beberapa ungkapan, bisa juga glorification by faith, ya. Saat ketika Tuhan datang nanti, orang Kristen biasa bilang kedua kali itu nanti, kita akan dipermulakan bersama-sama di sana dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan. Itulah warisan kita. Saudara tahu Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta itu masih berupa panjar, DP, istilah Ibrani Arabon di Efesus 1 ayat 14 itu roh yang diterima oleh gereja itu masih berupa DP, down payment atau panjar, ya. Nanti akan dia dapat lagi Roh Kudus yang penuh, ya, dalam kepenuhan, dalam arti sudah penuh, ya. Waktu Yesus dibaptis itu oleh yang Yohanes itu melihat burung itu, simbol dari Roh Kudus, itu Yesus menerima roh yang tidak terbatas. Tapi kita menerima saat ini hanya roh yang terbatas, ya. Nanti pada waktu kita menerima warisan kita sepenuhnya pada kedatangan Yesus kedua kali itu, disitulah kita menerima roh yang tidak terbatas. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu nanti akan melakukan perbuatan yang lebih besar daripada yang kulakukan, ya. Nah, saudaraku, ini warisan dalam Israel itu, perjalanan Israel itu maknanya itu sama dengan pengalaman rohani kita, pengalaman rohani gereja lah, ya, secara korporat, ya. Yang pertama, ya, kita lihat, ya, Mesir. Israel di Mesir itu simbol daripada dunia. Kalau saya tahu Alkitabnya itu Firaun itu, ya, iblisnya, ya. Nah, Mesir itu, dunia itu memperbudak. Itu karena Alkitab mengatakan Mesir itu rumah perbudakan. Bagaimana memperbudak Israel itu? Ya, dengan kerja paksa, tapi juga bukan hanya perbudakan. Mesir juga memberikan kenikmatan. Itu sebabnya kalau orang Israel di padang gurun mau balik lagi ke Mesir, karena ada kenikmatannya. Ada daging, bawang prei, semangka, apa semuanya kenikmatan di situ. Jadi Firaun memperbudak Israel dengan dua cara itu. Pertama, dengan pekerjaan yang bikin Israel itu nggak bisa beribadah kepada Tuhan, sibuk dari pagi ke pagi kali, ya. Pekerjaannya berat dan sebagainya. Tapi kedua dia berikan juga kenikmatan, ya. Kenikmatan di Mesir, kenikmatan dunia. Nah, aplikasinya apa nih kita ini, orang Kristen? Perjuangan Kristen itu dunia, ya. Dunia, daging, dan iblis, ya. Tapi ini dunia dulu lah, Mesir. Nah, dunia ini juga begitu. Orang Kristen bisa bekerja babak belur dari pagi ke pagi sampai nggak ada waktu untuk doa, baca lagi, untuk beribadah, untuk apapun nggak ada lagi, ya, diperbudak. Tapi juga mendapatkan kenikmatan. Ingat, tapi, ya, jangan salah, ya, kenikmatan dunia ini berasal dari Tuhan. Kita pengkhotbah bilang, kalau ada orang makan dan bisa merasakan kenikmatan atau kenikmatan seks atau apapun juga, itu dari Tuhan. Hanya iblis bikin itu kenikmatan itu disalahgunakan dan jadi sebagai suatu perbudakan, sehingga orang Kristen tidak bisa beribadah, ya, kepada Tuhan, ya. Oke, itulah perbudakan Mesir, ya. Nah, Tuhan ingin kita keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, ya. Kayak Israel keluar dari Mesir, di padang gurun dia. Nah, apa maksudnya padang gurun ini, ya? Nih, kalau saya baca di Ulangan pasal 8, ya. Saya baca dulu, ya. Di sini dikatakan, saya pakai ILT ini, ya. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan luhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh, ya. Jadi tujuannya merendahkan, mendidik, meremukkan itu Israel, supaya Israel ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti aja, tapi dari firman. Ya, jadi firman itu penting. Jadi padang gurun itu disiplin untuk membuat umat Tuhan paham, ya, manusia hidup enggak dari roti aja, ya. Manusia hidup harus dari firman juga, ya. Nah, orang Kristen juga begitu, ya. Kalau dia sudah dikeluarin dari Mesir, ya, dia mengalami pengalaman pembentukan Tuhan, disiplin, peremukan, untuk merendahkan hati juga, tapi juga untuk membuat orang Kristen itu sadar, kamu tuh hidup
Jangan ngejar duit aja melulu, duit. Kamu tahu itu hidup tuh harus dengan firman, ya. Sebagaimana kamu kalau makan kurang makan kan kelihatan gejalanya. Orang kurang firman udah kelihatan, stres, gelisah, takut, bersungut-sungut, marah, berontak. Itu ya padang gurun tuh. Itu kalau orang Israel yang cirinya orang Israel di padang gurun itu dibentuk, itu dia berontak, sungut-sungut, protes, tidak percaya. Nah, itu sebenarnya karena belum selesai disiplin itu. Mereka masih kurang firman. Itu makanya begitu. Nah, orang Kristen yang di padang gurun pengalamannya begitu, berontak aja, protes, sungut-sungut, salah ini, salah, nyalain Tuhan dulu biasanya sih. Nah, ini tanda kurang firman. Ya, manusia itu hidup, ya, dia mungkin fokusnya ya roti dulu, ya. Jasmani, ya, uang, jabatan, hormat manusia, ke situ dia fokusnya. Ini saudaraku umat Tuhan, ya. Jadi saudara yang saya bicarakan ini, yang di Mesir juga itu umat Tuhan, Israel itu. Jadi perbudakan. Nah, kalau dunia ini dalam konteks sekarang, dunia kekristenan juga memperbudak, saudaraku. Ya, dunia kekristenan juga itu ada 3 ajaran palsu, Jebel, Bian, Nikolaus. Saya nggak bicara terus terang, nggak detail lah. Tapi intinya orang Kristen juga harus belajar keluar dari dari perbudakan dunia kekristenan itu. Yang memperbudak, ya. Memang di dunia Kristen juga nawarin uang, jabatan, apa semuanya, hormat manusia. Nah, tinggal umat Tuhan betah dia. Banyak umat Tuhan udah tahu bahwa dia dunia kekristenan itu memperbudak, ya. Oke lah, itu saya udah banyak nulis itu, ngomong dan sebagainya. Oh. Sekarang kita masuklah dulu yang ketiga ini, Kanaan. Ya, orang Israel di situ harus perang. Nah, perang dia melawan 7 bangsa di situ, ya, yang harus dia ini, ya, harus dia taklukkan, ya. Nah, peperangan kalau kita sekarang, pengalaman kita dalam merebut warisan ini peperangan rohani. Kita nggak lawan lagi daging, nggak lawan manusia lagi, ya. Peperangan rohani. Nah, kita mulailah bertarung melawan iblis, roh jahat. Nah, kalau dalam Efesus 6 itu yang paling bahaya itu tipu muslihatnya iblis itu, ya. Karena dia itu pendusta, ya. Dia gelarnya udah Yesus kasih itu. Mendustai untuk membunuh, ya. Pendusta dan pembunuh, ya. Nah, jadi kita harus cukup rendah hati lah, ya, untuk belajar terus, karena dusta iblis ini, ya. Saudara pikir dunia kekristenan nggak banyak dustanya, ya, dusta setan itu, ya. Saudaraku, kita harus rendah hati. Saya tutuplah dulu cerita ini, ya, karena singkat aja ini. Dari penglihatan seseorang namanya Richard Wurmbrand. Ini seorang pendeta, ya, di Rumania, menderita 14 tahun di penjara komunis itu. Saudara bisa lihat tuh, Voice of Martyr itu kapalnya pelayanannya. Dia harusnya sudah mati tuh, sudah patah-patah tulangnya, apa. Dia dapat penglihatan. Dia melihat perjalanan orang Kristen itu begitu banyaknya jebakan iblis, ya. Sehingga nggak ada mungkin orang bisa lolos lah daripada tipu muslihat iblis, ya. Terlalu di luar jangkauan manusia tipuannya itu, ya. Akhirnya si Richard Wurmbrand tanya, ini gimana Tuhan caranya supaya bisa lolos daripada jebakan iblis yang begini nih. Tuhan jawabnya begini, kerendahan hati. Kerendahan hati di sini bukannya ngomong pelintat-pelintut kayak kelakuan seperti apa, berpura-pura, bukan begitu. Ini kerendahan hati karena hasil peremukan padang gurun itu. Kan 40 tahun itu orang Kristen, orang yang nggak bisa orang rendah hati kalau nggak dihajar padang gurun 40 tahun itu supaya rendah dia hatinya, ya. Barulah dia bisa melewati jebakan iblis itu. Saudaraku, sekarang kita sebagai penutup nih, ya, semoga Tuhan berikan kasih karunia pada kita, ya, sehingga kita bisa nantinya meraih warisan kita. Sudah tahu nggak semua orang Kristen mendapat warisan itu nanti, ya. Ketika Tuhan sudah datang, nggak semua orang Kristen lahir baru itu. Banyak orang Kristen masih di padang gurun, masih di Mesir, bahkan masih belum sampai ke tanah Kanaan, belum. Nah, semoga kita, ya, dalam perjalanan hidup kita ini mendapat kasih karunia Tuhan lah, kita sampai ke tanah Kanaan dan di sana kita melawan tipu muslihat iblis, dan kita oleh anugerah Tuhan kita menang, dan ketika Tuhan sudah datang kita mendapat warisan kita sepenuhnya. Haleluya, amin.